Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat salah satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari terkait dengan sikap orang Kristen menghadapi penderitaan atau sikap kita sebagai orang percaya menghadapi penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang pernah mengalami penderitaan. Atau mungkin saja saat ini saudara sedang mengalami penderitaan. Saudara mungkin saja mengalami masalah. Saudara mungkin saja mengalami ujian dan cobaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, atau bagaimana kita kuat menghadapi penderitaan masalah tersebut. Karena itu, sebagai orang percaya, saya ingin membagikan beberapa sikap yang perlu kita miliki dan dimiliki oleh orang percaya atau setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Yang pertama adalah dia harus memiliki sikap berdoa. Ini adalah sikap yang benar. Kalau kita baca Yakobus 5 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Ingat bahwa berdoa bukan saja pada saat kita mengalami penderitaan baru kita berdoa. Tetapi kita setiap hari, setiap saat kita perlu berdoa agar Allah melindungi kita dari serangan iblis dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa lihat Lukas 22 ayat 40, bandingkan juga 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang firman Tuhan berkata harus selalu berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tak mampu. Doa membuat kita kuat. Doa membuat kita sukacita. Doa membawa kita untuk memiliki pengharapan, dan dalam doa ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Maka itu kita harus memiliki sikap doa yang benar, dan inilah yang harus kita miliki dalam hidup ini, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi setiap problem keluarga, masalah pribadi, masalah di dalam rumah tangga, ya. Yang kedua yang harus kita miliki adalah kita harus selalu merenungkan dan juga menghafal firman Allah. Merenungkan dan menghafal firman Allah bukan hanya sekedar untuk melawan serangan iblis saja, tetapi untuk menguatkan iman kita. Kita bisa lihat Roma 10 ayat 17. Dan meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya terus tinggal dalam kesulitan. Dia akan membawa mereka, menguatkan iman mereka untuk tetap melawan penderitaan, masalah, dan tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita menderita karena nafsu kedagingan kita. Oleh sebab itu, dengan hidup dalam firman Tuhan, keinginan daging dapat dikalahkan. Karena itu, firman Tuhan harus sudah menjadi bagian hidup kita dan siap sedia sebagai senjata melawan iblis, melawan masalah. Kalau kita tidak kuat dalam firman, maka kita pasti jatuh dan kita mungkin lengah dalam menghadapi masalah. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, dalam Lukas 4 ayat 1-13, di sana ada teladan Yesus ketika dia menghadapi iblis. Ini yang diajarkan bagi kita dan harus menjadi pelajaran teladan yang sempurna bagi kita orang percaya. Ketika Yesus dicobai, dia melawan iblis itu dengan firman. Ini adalah sesuatu hal yang
baik yang perlu kita teladani. Itu poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga adalah kita harus selalu tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Yakobus 4 ayat 7. Artinya bahwa dalam menghadapi penderitaan atau masalah atau apapun itu, baik dalam pribadi saudara, dalam hubunganmu dengan sesama, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap bersabar. Dan kita tidak boleh membalas dengan kejahatan jika kita tahu bahwa masalah itu dari orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lihat Yakobus 5 ayat 8-11, 1 Petrus 1 ayat 6. Sebaliknya, kita harus menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, Ibrani 4 ayat 9-11. Maka itu saudara, sama seperti Kristus yang taat mutlak pada kehendak Bapa bagi keselamatan kita. Dia taat, dia tunduk pada kehendak Bapa. Demikian juga dengan kita. Sudahkah tunduk taat pada kehendak Tuhan? Kalau belum, mari kita belajar tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Jangan memaksa, jangan terburu-buru, tetapi kita harus bersabar, kita harus bersukacita, kita harus selalu menanti jawaban Tuhan. Itu yang sangat penting yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah kita harus saling menguatkan iman satu sama lain pada saat mengalami penderitaan. Itu penting. Kata satu sama lain ini mencakup dalam rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Suami menguatkan istri, orang tua menguatkan anak-anak, gembala gereja menguatkan jemaatnya, jemaatnya menguatkan gembala gereja, dan jemaat luas menguatkan dalam masyarakat. Hal inilah yang dilupakan oleh kita orang percaya. Jika ini yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan, maka kita dapat menciptakan kekuatan dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga maupun keluarga. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudaramu, ketika anakmu, ketika kekasihmu, ketika saudaramu, ketika orang-orang di sekitarmu mengalami masalah, marilah saudara menguatkan supaya dia tetap kuat dalam menghadapi penderitaan, supaya dia tetap kuat dalam iman, dan dengan itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kita memiliki keempat sikap ini, maka kita dapat melewati ujian dan penderitaan yang sedang atau nanti kita alami. Dan satu hal yang perlu diingat adalah jangan menjauhkan diri dari perkumpulan ibadah. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melewati setiap masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.